Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiola Rahmasari dengan NIM 21029138, berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang program ATM dengan mata kuliah pengantar coding guna untuk melengkapi tugas pertemuan 15, yaitu membuat sebuah program ATM dalam bentuk modular. Baiklah, sebelum ke programnya, mari terlebih dahulu saya menjelaskan tentang apa itu pemrograman modular. Pemrograman yang baik harus bersifat modular agar suatu masalah atau program yang besar dan kompleks dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Pemrograman terstruktur adalah pemrograman yang menitikberatkan pada pemecahan masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana yang disebut dengan modul. Keuntungan dari pemrograman modular, yang pertama, dapat melakukan pendekatan top-down. Program besar dapat dipisah menjadi program kecil, dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga dapat dikoordinasi dengan mudah. Yang ketiga, kemudian lebih mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur. Yang keempat, logika jelas dan kejelasan dapat dialokasikan dalam suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang kelima, reusability, yaitu suatu modul yang dapat digunakan kembali oleh program atau modul lain. Kategori fungsi atau modular. Standard library adalah fungsi atau modul yang telah disediakan oleh suatu bahasa pemrograman, biasanya dalam library. Contoh, CLR SCR, printf, getch, write, and return. Program define yaitu fungsi atau modul yang dibuat oleh programmer itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Di sini sudah bisa kita lihat, saya sudah membuat program ATM dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Dalam program ini terdapat dua file yang berbeda, yaitu file yang pertama, file menu.c sebagai file fungsi utama, dan file yang kedua adalah file fungsi.h adalah file yang akan melengkapi file fungsi utama. Jadi, di dalam file menu utama ini terdapat 3 integer yang penting. Yang pertama adalah ada di baris ketiga, yaitu integer main. Ada di baris ke-8, void welcome. Dan yang ketiga adalah void welcome orange. Yang keempat adalah integer menu. Selanjutnya, kita akan membahas yang baris ketiga terlebih dahulu, yaitu integer main welcome. Dan baris ke-8, void welcome. Di dalam void welcome ini, kita akan ditampilkan kata-kata selamat datang di Bank Mandiri. Apabila kita akan melakukan transaksi di sebuah ATM, maka hal yang pertama kali kita lihat di mesin ATM-nya adalah kata-kata selamat datang di Bank Mandiri. Setelah itu kita akan memasukkan kartu ATM, lalu kita akan memasukkan PIN.
Lalu PIN tersebut kita scan dan akan diverifikasi. Verifikasi PIN terdapat pada file fungsi.h, yaitu pada baris ke-14, yaitu void verifikasi integer p, integer input PIN. Kita kembali lagi ke file menu.c, dan sebelum kita memasukkan PIN tersebut, kita sebelumnya sudah membuat akun terlebih dahulu. Jadi di file fungsi.h ini dijelaskan bahwa di sini saya membuat 2 buah akun, yaitu akun yang pertama adalah dengan nama Afiola dengan PIN 54321. Dan akun kedua yaitu bernama Rahma dengan PIN 19191. Yang akun pertama tadi dengan isi saldo yaitu sebanyak Rp1.000.000 dengan nomor rekening 210291381234. Sedangkan akun yang kedua itu memiliki saldo sebanyak Rp500.000 dengan nomor rekening 210291371234 dan 4. Kita kembali lagi ke file menu.c dan input PIN tersebut ada di baris ke-20, yaitu integer PIN. Itu saya telah menyebutkan tadi kan, PIN yang pertama adalah 54321 dan PIN yang kedua adalah 19191. Lalu setelah kita input PIN tersebut, maka akan diverifikasi input PIN yaitu dengan baris nomor 25. Di sini adalah void verifikasi integer p input PIN. Lanjut kita ke file menu.c. Di sini ada integer menu. Setelah kita memasukkan PIN tadi dan sudah selesai di-scan dan diverifikasi, maka tampilan selanjutnya yang akan kita lihat adalah menu utama, yaitu pecahan uang sebesar Rp50.000. Di sini terdapat 7 pilihan, yang mana bisa kita pilih. Pilihan pertama yaitu adalah penarikan sejumlah Rp100.000, yang kedua penarikan sejumlah Rp300.000, yang ketiga penarikan jumlah lain, maksudnya di sini adalah penarikan dalam nominal lain yang tidak ada dalam pilihan yang tertera di atas ini. Yang keempat yaitu adalah cek saldo. Yang kelima, penarikan sejumlah Rp1.000.000. Yang keenam, penarikan sejumlah Rp500.000. Dan yang ketujuh adalah transfer. Jadi nanti kita disuguhkan kata-kata pilihan, maka kita akan menekan tombol pilihan yang ada di atas tersebut. Dan apabila kita memilih pilihan pertama, yaitu penarikan sebesar Rp100.000, maka kita harus pastikan bahwa saldo yang terdapat di rekening kita itu lebih besar dari jumlah penarikan, yaitu misalnya lebih besar dari Rp100.000. Maka saldo sama dengan saldo dikurang Rp100.000. Maka nanti akan ditampilkan cek saldo. Cek saldo ini akan ditampilkan sisa atau jumlah saldo sekarang yang Anda miliki setelah Anda melakukan transaksi. Dan jika kemungkinannya Anda tidak memiliki saldo sebanyak dari yang Anda tarik, maka akan keluar
Kata-kata, maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Karena saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut. Lanjut ke pilihan kedua, yaitu pilihan kedua bisa kita lihat di sini adalah penarikan sejumlah 300.000. Penarikan sejumlah 300.000. Maka kita juga harus memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di rekening kita itu melebihi dari jumlah nominal 300.000. Maka kita akan bisa melakukan transaksi tersebut, yaitu dengan rumus saldo sama dengan saldo dikurang 300.000. Maka nanti juga akan dilihatkan cek saldo berapa yang Anda miliki saat ini setelah Anda melakukan transaksi. Apabila saldo yang Anda miliki tadi kurang dari 300.000, maka akan terlihat kata-kata maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Karena saldo yang Anda miliki itu tentu saja tidak cukup dari 300.000. Baik, ke pilihan ketiga yaitu bisa kita lihat di sini adalah penarikan jumlah lain. Penarikan jumlah lain ini fungsinya terdapat di fungsi .h. Pada baris ke fungsi penarikan yaitu ada pada baris ke 108. Integer penarikan. Di sini apabila kalian mengklik angka 3 tadi, maka akan ditampilkan masukan nominal kelipatan 50.000 karena mesin ATM yang kita gunakan di sini adalah memiliki pecahan uang sebesar Rp50.000. Maka setelah nominalnya dimasukkan, nanti akan di-scan terlebih dahulu, lalu nanti akan keluar tampilan benar dan keluar. Jika Anda benar-benar ingin menarik nominal tersebut, maka klik angka 1. Dan apabila tidak, maka klik angka 2. Dan tentu saja, kalau kita memilih pilihan pertama itu adalah benar, maka saldo yang kita miliki harus lebih dari nominal yang akan kita tarik. Jadi rumusnya adalah saldo sama dengan saldo dikurang nominal yang akan kita ambil. Jadi juga akan ditampilkan sisa saldo setelah Anda melakukan penarikan. Dan apabila saldo yang Anda miliki kurang dari jumlah nominal penarikan yang akan Anda lakukan, maka akan ditampilkan kata-kata maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Maka ini sudah jelas bahwa saldo yang Anda miliki di dalam rekening itu tidak mencukupi. Baik, kalau Anda pilih pilihan kedua yaitu tadi keluar, maka akan kembali ke menu utama. Baik, kita kembali lagi ke file menu.c. Dan apabila kita memilih pilihan keempat, itu adalah cek saldo. Cek saldo di sini juga dijelaskan oleh fungsi .h. Cek saldo berada pada baris ke-84 yaitu integer cek saldo. Integer input, maka setelah kalian mengklik cek saldo tadi, maka akan ditampilkan sisa saldo Anda, yaitu menyatakan berapa jumlah saldo yang Anda miliki di dalam akun rekening Anda. Jadi akan ditampilkan juga apakah Anda ingin melakukan transaksi lain. Apabila iya, klik angka 1, dan apabila tidak, klik angka 2. Apabila
kita memilih angka 1, maka dia akan kembali ke menu utama, dan apabila klik angka 2, maka dia akan keluar. Baik, kita kembali lagi ke file menu.c. Di sini adalah pilihan kelima. Pilihan kelima itu adalah penarikan sejumlah Rp100.000. Penarikan kelima. Jika saldo yang kita miliki lebih dari 100 juta, apabila saldo yang kita miliki lebih dari 1 juta rupiah, maka itu bisa kita melakukan transaksinya. Apabila tidak, maka akan tampil kata-kata maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Baik, kita lanjut ke pilihan ke-6, yaitu adalah 500.000. Sama seperti tadi, apabila kita akan menarik sejumlah uang 500.000, maka kita juga harus pastikan bahwa saldo yang ada di rekening kita itu mencukupi atau lebih dari 500.000. Maka rumusnya nanti bisa kita bikin saldo sama dengan saldo dikurang 500.000. Setelah diinputkan, maka akan dikeluarkan cek saldo. Itu akan menampilkan berapa sisa saldo sekarang yang setelah Anda melakukan penarikan atau transaksi. Lanjut ke pilihan ke-7. Pilihan ke-7 adalah transfer. Transfer. Di sini fungsi transfer itu sudah dijelaskan pada fungsi .h pada baris ke-146. Baik, di sini void transfer. Apabila kalian mengklik angka 7 tadi, maka akan ditampilkan masukkan nominal minimal 50.000. Dan setelah kita memasukkan nominalnya, maka akan disuguhkan beberapa pilihan, yaitu ada 3 pilihan. Yang pertama benar, yang kedua keluar, dan yang ketiga kembali ke menu. Dan lagi-lagi kita pastikan bahwa saldo yang kita miliki di dalam rekening itu harus besar atau mencukupi dengan jumlah nominal yang akan kita tarik. Dan di sini kita akan menginput rekening. Rekening yang kita inputkan itu adalah tujuan rekening yang akan kita transfer. Dan sebelum kita memasukkan PIN tersebut, kita sebelumnya sudah membuat akun terlebih dahulu. Jadi di file fungsi.h ini dijelaskan bahwa di sini saya membuat 2 buah akun, yaitu akun yang pertama adalah dengan nama Afiola dengan PIN 54321. Dan akun kedua yaitu bernama Rahma dengan PIN 19191. Yang akun pertama tadi dengan isi saldo yaitu sebanyak 1 juta rupiah dengan nomor rekening 2102-9138-1234. Sedangkan akun yang kedua itu memiliki saldo sebanyak 500.000 rupiah dengan nomor rekening 2101-9137-123 dan 4. Lanjut, di sini jika kita saldonya tidak mencukupi, maka juga akan tertera kata-kata maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Karena saldo yang Anda miliki di rekening itu adalah tidak mencukupi. Lalu apabila kita memilih, pilihan kedua itu adalah keluar, maka akan keluar dan kembali ke menu utama. Lanjut kita kembali ke file menu.c.
Dan pilihan ke-8 itu adalah keluar. Maka akan langsung keluar ke fungsi utama. Baik, pada void konfirmasi tadi, setelah melakukan transfer input rekening, pada void konfirmasi, itu kita jelaskan tujuan transfernya. Misalnya kita akan mentransfer uang tersebut dengan tujuan apa misalnya. Dan terus kita bikin nama rekening penerima, lalu rekeningnya. Di sini akan ditampilkan benar, keluar. Transfer berhasil. Apabila sudah diikuti langkah-langkahnya dengan benar, maka nanti akan tertera transfer berhasil. Baik, ini adalah file, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi modular ini adalah fungsi yang dua fungsi tersebut saling berkaitan atau saling memenuhi dan saling melengkapi. Apabila di file menu.c itu tidak ada, maka kita bisa melihat di penjelasannya di file fungsi.h. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua file ini saling berkaitan. Baiklah, langsung saja kita jalankan programnya. Saya rasa di sini programnya sudah cukup lengkap. Jadi coba kita jalankan. Terlebih dahulu kita harus mengingat PIN dan nomor rekening apabila kita ingin mentransfer, maka kita harus ingat rekening tujuan. Dan PIN tadi jangan sampai lupa juga. Baik, kita jalankan fungsinya dengan menekan compile and run. Di sini bisa kita lihat ada tampilan selamat datang di Bank Mandiri. Silahkan masukkan PIN. Saya akan masukkan PIN dengan akun pertama tadi dengan nama Aviola, yaitu dengan PIN 54321. Lalu kita akan tekan Enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada tampilan menu utama pecahan uang 50.000. Di sini juga terdapat pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita klik misalnya pilihan pertama, kita coba cek saldo dulu. Maka sisa saldo Anda sebesar 1 juta rupiah. Dan memang benar bahwa saldo yang saya miliki di akun pertama itu adalah senilai 1 juta rupiah. Dan di sini tertera apakah Anda ingin melakukan transaksi lain, 1 ya, 2 tidak. Maka apabila kita ingin melakukan, berarti kita tekan 1. Kita tekan Enter. Kita coba untuk melakukan transaksi penarikan sebesar Rp100.000. Maka sisa saldo Anda adalah Rp900.000, karena rumusnya tadi adalah sisa saldo dikurang Rp100.000. Maka sisa saldo yang kita miliki adalah sebanyak Rp900.000. Baik, kita lanjutkan. Kita akan melakukan transaksi lain. Kita akan mencoba untuk melakukan transaksi Rp300.000. Berarti itu pilihan kedua. Tekan Enter. Maka dari saldo kita yang Rp900.000 tadi dikurang dengan Rp300.000. Maka sisa saldo yang kita miliki adalah sebanyak Rp600.000. Dan kita akan melakukan transaksi lain, ya. Baik, kita pilih pilihan ketiga. Masukkan nominal kelipatan 50.000. Jadi, karena mesin ATM yang kita pilih adalah pecahan uang 50.000, maka kita akan memasukkan nominal dengan kelipatan 50.000. Baik, misalkan saja saya akan mengambil uang sebanyak 250.000.
Di sini ada kata-kata benar atau keluar. Apabila benar, klik angka 1. Jadi sisa saldo yang kita miliki sebanyak Rp350.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Iya. Berarti kita klik 1, enter. Pertama kita coba cek saldo dulu. Maka sisa saldo Anda sebesar Rp1.000.000. Dan memang benar bahwa saldo yang saya miliki di akun pertama itu adalah senilai Rp1.000.000. Dan di sini tertera apakah Anda ingin melakukan transaksi lain, 1 ya, 2 tidak. Maka apabila kita ingin melakukan, berarti kita tekan 1. Kita tekan enter. Kita coba untuk menarik nominal yang melebihi dari saldo yang kita miliki. Saldo yang kita miliki tadi sebesar Rp350.000. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.000.000. Maka kita klik 5. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang tertera di sini adalah, maaf, Anda tidak dapat melakukan transaksi ini. Yaitu karena saldo kita itu hanya Rp350.000. Sedangkan penarikan yang ingin kita lakukan yaitu sebesar Rp1.000.000. Maka itu tidak akan mempengaruhi saldo Anda. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Iya, berarti klik angka 1. Bagaimana kalau kita transfer? Kita coba transfer, kita klik 7. Enter. Masukkan nominal minimal Rp50.000. Masukkan nominal, berarti kita coba masukkan 200.000, enter, benar, keluar atau kembali ke menu, berarti benar, 1, masukkan nomor rekening. Nomor rekening ini adalah nomor rekening tujuan transfernya, jadi kita akan mentransfer ke seseorang, jadi kita masukkan nomor rekening dia. Di sini saya akan mencobakan untuk memasukkan nomor rekening akun kedua, yaitu dengan nama Rahmah tadi. Tekan enter. Di sini ada benar, 1 benar, 2 keluar, 3 kembali ke menu. Berarti benar, kita klik 1. Nah, berarti kita sudah di tujuan transfer dengan nama Rahmah. Berarti benar. Akun kedua tadi memang benar, yaitu namanya Rahmah, dengan nomor rekening 2102 9137 1234. Maka ini benar. Pilihannya adalah 1. Transfer berhasil. Maka transaksi ini berhasil dilakukan. Jadi sisa saldo yang kita miliki di dalam rekening kita yaitu bersisa Rp150.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Ya, enter. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mencek saldo. Setelah kita melakukan beberapa transaksi dari tadi, berapa saldo yang kita miliki? Sisa saldo Anda sebesar Rp150.000. Jadi, saya rasa program yang telah saya bikin ini berhasil dan benar. Maka, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Tidak. Setelah kita ketikkan tidak, maka dia akan kembali ke menu utama tadi. Seperti pertama kali kita mendatangi mesin ATM, yaitu
dengan menu selamat datang di Bank Mandiri. Silakan masukkan PIN. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.